Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siang Ibu, udah siap. Siang Ibu, siap. Alhamdulillah. Masih semangat ya walaupun udah siang? Semangat. Oke. Agar pembelajaran siang hari ini bisa berjalan dengan baik, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Coba untuk ketua kelas, silahkan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup? Terima kasih pada Mas Mufid karena sudah memimpin berdoa. Baik, Sama apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kali ini walaupun di masa pandemi banyak sekali yang sakit, kita masih diberikan kesehatan dan juga rezeki berupa kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung kita mulai ya. Sebelum kita mulai, apakah sudah disiapkan sumber belajarnya? Buku-bukunya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Siap ya buku-bukunya? Sudah. Oke. Siap. Sip. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar tentang usaha dan Ibu juga sudah minta kalian untuk mempelajari materi tentang pesawat sederhana pada halaman 85 dan 87 sampai 87 ya. Dan Ibu juga sudah meminta kalian untuk mempersiapkan peralatan. Bagaimana? Sudah disiapkan belum alat-alatnya? Coba diperhatikan. Sudah. Sudah. Oke. Kenapa sih Ibu kok minta kalian untuk mempersiapkan alat-alat itu? Nah, terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu mau cerita dulu. Jadi kemarin itu Ibu kan menjahit kerudung yang sempat flopback. Terus setelah selesai menjahitnya, itu Ibu coba menggunting ini, memotong benangnya, tapi dengan tangan. Sulit sekali. Tapi setelah Ibu coba menggunakan gunting, ini langsung potong gitu. Kira-kira kalian tahu nggak alasannya kenapa? Ternyata cerita Ibu tadi berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini slide Ibu bisa tampil? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Hari ini kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana, khususnya pengungkit atau tuas. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis tuas dengan tepat dan kalian juga bisa mengklasifikasikan peralatan di dalam kehidupan sehari-hari ke dalam tuas berdasarkan karakteristik tuas dengan benar. Nah, sebelum kita mulai untuk bisa mengidentifikasi alat-alat yang kalian siapkan, Ibu mau kalian memperhatikan gambar berikut ini. Coba kalian amati dan juga perhatikan dengan seksama. Apakah dari gambar tersebut ada sesuatu yang mungkin asing yang membuat kalian bingung, sehingga ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, baik itu kepada Ibu atau kepada teman-teman? Itu benda apa, Bu? Oke, apa tadi Mas Mufid? Benda apa itu, Bu? Itu benda apa? Gitu nggak pernah lihat ya Mas Mufid ya? Apa nama benda tersebut? Yang lainnya, ada yang mau tanya lagi? Fungsinya untuk apa, Bu? Oke, apa fungsi benda tersebut? Ada lagi? Itu pesawat sederhana atau termasuk ya, Bu? Termasuk pesawat sederhana. Oke, apakah benda ini termasuk pesawat sederhana gitu ya, Mas? Iya. Oke, pertanyaan ini akan Ibu tampung dulu. Namun pertanyaan ini tidak akan Ibu jawab sendiri, namun kalian sendiri yang akan menjawabnya.
Bagaimana caranya? Kalian akan mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, kegiatan pembelajaran akan dipandu menggunakan LKPD. LKPD-nya akan Ibu share melalui WhatsApp group. Melalui WhatsApp group ya. Kalian bisa coba akses WhatsApp-nya. Nah, LKPD-nya sudah Ibu share di WhatsApp group. Silahkan kalian unduh, kemudian kalian baca dan pahami langkah-langkah pembelajarannya. Apabila ada sesuatu yang masih sulit dipahami, yang masih belum paham, bisa ditanyakan kepada Ibu. Atau mungkin ada yang kesulitan dalam mengakses LKPD-nya, bisa lihat di layar yang Ibu ini ya, share. Apakah bisa terakses LKPD-nya di layar? Bisa, Bu, bisa. Oke. Bisa, Bu. Alat dan bahannya terdiri dari alat tulis dan peralatan yang sudah kalian siapkan. Langkah kerjanya sudah disiapkan ya tadi alat-alatnya. Kemudian pelajari buku siswa halaman 86 sampai 87. Setelah kalian pelajari, kemudian setelah kalian pahami, kalian identifikasi alat yang sudah kalian siapkan tadi termasuk ke dalam pengungkit jenis berapa. Gitu ya. Setelah kalian identifikasi, hasil identifikasi tersebut dituliskan dalam tabel identifikasi dalam LKPD. Bagi yang menggunakan laptop bisa menggunakan Word atau langsung di kertas orek-orekan aja nggak apa-apa. Jadi tabelnya seperti ini, kalian pindahkan ke kertas, kalian tulis di buku tulis tidak apa-apa, supaya lebih mudah. Contohnya seperti ini ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, silakan bekerja untuk mengidentifikasi alat-alatnya. Jangan lupa diletakkan dalam tabel identifikasi dan mengerjakan pertanyaan diskusi. Harap untuk tetap on cam agar Ibu bisa lihat kinerja kalian. Ibu juga akan menilai keaktifan dalam mengamati. Jangan lupa untuk mengisi pertanyaan diskusi yang ada di bawah tabel identifikasi. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ibu akan share screen lagi. Sudah nampak ya PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah. Marilah kita diskusikan hasil identifikasi yang sudah kalian lakukan terhadap peralatan-peralatan yang ada di rumah kalian. Oke, mungkin mulai dari Mas Mufid ya. Mas Mufid mengidentifikasi alat apa aja, Mas Mufid? Ya, baik, Bu. Kalau saya mengidentifikasi alat tang dan juga pemotong kuku. Tang dan Pemotong kuku. Pemotong kuku. Oke, untuk tang, prinsip kerjanya bagaimana? Beban titik tumpu kuasa. Beban titik tumpu dan Kuasa. Karena titik tumpunya di tengah, berarti termasuk jenis pengungkit ke apa ayo? Pertama, Bu. Iya, pertama. Kemudian yang pemotong kuku bagaimana prinsip kerjanya? Beban titik tumpu kemudian kuasa. Titik tumpu kemudian kuasa. Sama ya, Mas Mufid? Ya, Berarti sama. termasuk golongan pertama. Pertama. Kemudian
Mbak Farah. Mbak Farah mengidentifikasi alat apa aja, Mbak Farah? Pinset dan stapler. Pinset dan stapler ya. Untuk pinset, itu prinsipnya bagaimana? Prinsip kerjanya beban kuasa titik tumpu. Beban kuasa titik tumpu. Karena kuasanya berada di tengah, berarti termasuk jenis pengungkit keberapa, Mbak Farah? 3. Ketiga. Oke, untuk yang stapler gimana prinsipnya? Beban kuasa titik Beban kuasa titik tumpu. Sama berarti. ya. Beban kuasa titik tumpu, kuasanya berada di tengah, berarti jenis ketiga. Oke, yang terakhir, Mbak Alia mengidentifikasi alat apa saja? Gunting sama penjepit roti. Gunting dan penjepit roti. Untuk gunting, prinsip kerja pesawat sederhananya ada beban, titik tumpu, sama kuasa. Kalau yang penjepit roti, prinsip kerjanya ada beban, kuasa, titik sama titik tumpu. Kuasa dan titik tumpu. Sehingga gunting termasuk pengungkit jenis keberapa, Mbak Alia? Pertama, Jenis pertama. Dan penjepit roti termasuk ketiga. ketiga. Oke, semua setuju ya dengan hasilnya teman-teman? Seperti ini. Kelihatannya ini nggak ada yang punya pengungkit jenis kedua ya? Iya, Bu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, mari kita komunikasikan hasil pertanyaan diskusi. Coba Mas Mufid, bacakan hasil pertanyaan diskusi yang sudah Mas Mufid jawab. Berdasarkan hasil pengamatan Mas Mufid, ada berapa jenis pengungkit yang ada di rumahnya Mas Mufid? Berdasarkan pengamatan saya ada satu jenis. Ada satu jenis saja. Ya, Jenis yang apa? ke satu, Bu. Ke pertama. Satu ya. Oke, berarti Mas Mufid hanya menjawab yang nomor 2 ya, ini benda yang termasuk pengungkit jenis ke-1 saja ya. Apa aja itu tadi Mas Mufid? Tang dan apa? Tadi ada tang dan pemotong kuku. Oh ya, tang dan pemotong kuku. Oke. Ya. Mungkin kalian sudah setuju ya kalau tang dan pemotong kuku termasuk ke dalam pengungkit jenis ke-1. Nah, untuk memperkuat konsep terhadap jenis-jenis pengungkit ini, Ibu akan memaparkan sedikit penegasan agar konsep yang kalian miliki lebih kuat. Pertama, kita awali dengan pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Sebagai contoh, Ibu tadi mendemonstrasikan bahwa Ibu menjahit kemudian ingin memotong benang. Jika hanya menggunakan tangan akan sangat sulit. Namun jika Ibu menggunakan gunting akan mudah, sehingga gunting termasuk ke dalam pesawat sederhana. Nah, pengungkit itu ada 3 jenis. Tuas jenis pertama itu titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya ada gunting, linggis, dan juga pemotong kuku. Tadi sudah 2 di antaranya sudah diidentifikasi oleh teman kalian. Yang kedua, titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya ada gerobak roda 1, koper, dan juga pemecah kemiri. Sayangnya tadi ini tidak ada yang memiliki benda-benda ini ya. Dan pengungkit jenis ketiga ini titik kuasanya ada di antara titik tumpu dan juga titik beban. Ini tadi diidentifikasi oleh Mbak Farah ya, yang jenisnya di antara lain adalah stapler dan juga pinset. Contoh lainnya adalah skop. Nah, bagaimana? Sudah jelas? Apakah lebih jelas setelah pemaparan ini? Jelas, Bu. Oke, karena kalian sudah mengidentifikasi, sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini.
Nah, yang pertama, jenis pengungkit itu terdiri dari jenis apa saja? Ada 3. 3 jenisnya apa aja? Jenis yang pertama Mm-mm. Jenis pertama, disebutin. oh ya boleh sekaligus menjawab yang pertanyaan yang kedua, kesimpulan yang kedua berarti. Alat yang termasuk pengungkit jenis pertama apa saja? Gunting. Mm-mm. Satu-satu boleh nggak, Bu? Oke, boleh. Ya, alat yang pertama gunting. Yang kedua koper. Yang ketiga stapler. Betul. Yang lainnya paham? Sudah paham semua? Paham. Oke, Mbak Farah paham. Mas Mufid paham juga? Paham, Ibu. Akhirnya kalian bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah, menyenangkan dan Menyenangkan. bermanfaat. Ya, bisa bermanfaat karena kalian bisa mengetahui ternyata kalian selama ini menggunakan pesawat sederhana. Oke, apakah kalian paham? Paham, Bu. Sudah. Oke, untuk mengecek pemahaman apakah kalian benar-benar paham atau hanya ngomong doang ini, Ibu akan mengecek pemahaman kalian. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar yang tadi Ibu tampilkan di awal ya. Dan Iya. tadi kalian sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah Ibu tuliskan. Coba kalian tadi sudah mengidentifikasi dan juga sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu. Coba bisa nggak jawab pertanyaan dari temanmu tadi? Apa nama alat ini? Pemecah kemiri. Iya kan, Bu? Pemecah kemiri. Iya, betul. Yang di tengah Ya, itu adalah itu. fungsinya. Terus, pemecah kemiri ini fungsinya untuk apa? Untuk mecah kulitnya. Ya, untuk memecah kulit kemiri ya, biar isinya bisa digunakan. Nah, karena ini untuk memecah kemiri, untuk mengupas kemiri itu agar lebih mudah untuk mengupasnya, ini termasuk pesawat sederhana atau bukan? Iya. Iya. Termasuk pesawat sederhana jenis apa? Kalau misalkan kita ingin mengetahui jenisnya, kita bisa melakukan identifikasi kan? Ini coba titik A, coba kita perhatikan titik A. Ini merupakan titik tumpunya kan? Untuk menumpu. Nah, kemudian titik B ini merupakan titik Beban. Dan yang dipegang oleh tangan ini merupakan titik Kuasa. Nah, karena titik beban berada di tengah, maka termasuk pengungkit jenis ke berapa? Pertama. 2. Oke, karena kalian sudah paham, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana juga, namun jenisnya bidang miring. Coba kalian nanti di rumah pelajari buku siswa halaman 83 sampai 84. Baik, Bu. Oke, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan doa kepada ketua kelas, Mas Mufid, untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengakhiri acara, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup? Ya. Terima kasih kepada anak-anak. Anak-anak sudah hebat, sudah luar biasa, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan baik. Tetap jaga kesehatan di rumah saja dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ibu akhiri, semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan juga dipenuhi dengan keberkahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.